Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini anak-anak, Ustazah mau menjelaskan kembali tema 2, tetapi kita ambil yang penting-pentingnya saja ya, kita ringkas. Mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari untuk menghadapi ujian besok ya. Sebentar lagi kita ujian, jadi kita harus mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi tema 2 di sini berisi tentang bermain di lingkunganku. Apa saja aturan yang ada ketika kita bermain di lingkungan sekitar kita, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat wisata, maupun di rumah teman ya. Jadi setiap ada peraturan, maka kita harus menjalankan peraturan tersebut supaya hidup kita menjadi lebih teratur, terarah, dan menjadi anak yang disiplin. Nah, di sini juga ada Beni dan kakaknya, dia bermain perahu kertas. Bagaimana caranya kemarin membuat perahu kertas? Yaitu satu lembar kertas dilipat, dibentuk-bentuk menjadi perahu. Bagaimana cara memainkannya dan apa saja alat yang dibutuhkan atau bahan yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah satu baskom air ya, atau baskom. Baskom yang sudah berisi air, maka perahu tersebut akan berlayar ketika tertiup angin. Kenapa perahu bisa berjalan ketika tertiup angin? Karena adalah udara yang bergerak. Angin tidak bisa terlihat tetapi bisa kita rasakan. Atau bisa juga kita lihat ketika ada angin yang sangat kencang, dia akan meniup pohon, misalkan pohonnya akan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Kita lanjut lagi. Di sini juga ada lagu Berdayung, jangan lupa dihafal. Ingat pencipta lagunya siapa? Atem Mahmud. Oh iya, untuk pelajaran PJOK tidak diujikan secara tertulis ya, tapi praktek saja. Oke, lanjut saja. Jadi matematikanya di sini adalah tentang perkalian atau penjumlahan berulang. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya di sini 3 kali 2 berarti 2-nya ada 3 kali. 3-nya ada 2 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Ya, masih ingat kan? 5 dikali 2 berarti 2-nya ada 5 kali, hasilnya adalah 10. Kemudian juga di sini ada alat bermain atau alat berolahraga, yaitu simpai. Simpai adalah contoh dari benda padat ya. Dia tidak akan berubah, bentuknya akan tetap seperti semula. Bagaimana cara memainkannya? Yaitu diputarkan, dimasukkan ke badan kita, di pinggang ya. Kemudian kita goyangkan pinggang kita mengikuti putaran simpai. Lanjut lagi, lagu Berdayung ditulis oleh Atem Mahmud. Kemudian di sini ada benda-benda di sekitar kita, ada banyak benda di sekitar kita. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda juga bermacam-macam bentuknya atau permukaannya, ada yang halus, ada yang kasar, contoh benda yang kasar anak-anak sudah tahu kan, ada batu, kulit durian, apalagi kulit nanas, dan masih banyak, kulit pohon. Kalau yang halus bisa ya kan, kain, terus tuh kapas.
spons ya, spons yang terkena air tuh basah, benda basah. Atau kita cari benda cair saja ya, benda cair. Ada sirup, kecap, oli, dan masih banyak lagi. Oh ya, Ustaz mau tanya, anak-anak masih ingat nggak kalau benda cair itu bentuknya akan seperti apa? Bentuknya akan mengikuti tempat yang dia tempati, ya pintar. Kemudian juga dia akan berubah-ubah. Apabila dibekukan maka dia akan mengeras. Apabila dicairkan kembali maka dia akan mencair. Apabila dipanaskan maka dia akan menguap. Dan juga kalau kita tempatkan ke tempat yang besar, misalkan kita masukkan ke ember, maka bentuknya menyerupai bentuk ember. Kita masukkan ke dalam gayung, bentuknya juga akan mengikuti bentuk gayung. Kemudian kita tuangkan ke dalam teko, maka bentuknya akan menyerupai bentuk teko. Nah, itu adalah benda cair. Dia akan selalu berubah-ubah mengikuti tempat yang dia tempati. Kalau benda padat, kalian kali 2 berarti dianya ada 4 kali 2 4 ditambah 4 salah ya, 4 kali 2 duanya ada 4 kali 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai 4 kali, hasilnya adalah 8. Kemudian 3 kali 3, 3-nya ada 3 kali 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya adalah 9. Kemudian ketika ada pertanyaan, anak-anak harus dibaca dengan teliti, dibaca berulang-ulang. Contoh di sini ada soal cerita ya. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Tuliskan kalimat matematikanya. 4 kali 7. 4 kali 7, 7-nya ada 4 kali. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7, hasilnya adalah 28. Kita lanjut ya. Di sini ada benda gas, balon. Balon akan terbang, akan mengembung atau membesar apabila ditiup. Karena udara adalah contoh dari benda gas ya. Udara akan menekan ke segala arah yang ada di permukaan balon sehingga balon akan menjadi membesar karena balon terbuat dari bahan yang elastis. Yang tadinya kecil dia menjadi besar. Kemudian semakin terisi oleh udara maka semakin ringan dia akan terbang. Itu adalah benda gas contohnya ya. Kemudian apalagi benda gas? Gas yang ada di tabung ya, gas LPG. Kemudian apalagi plastik yang ditiup, itu juga termasuk contoh benda gas. Kalau benda padat banyak ya, di sekitar kita banyak. Contohnya di kamar ada lemari, ada kasur, ada bantal. Kemudian di kelas ada meja, buku, lemari juga, pintu, dan kita lanjut. Nah, sekarang ada aturan ketika bermain di rumah teman. Bagaimana sikap kita ketika kita bermain di rumah teman? Yang pertama-tama adalah kita harus mengetuk pintu ketika datang ke rumah teman, mengucapkan salam, dan jangan lupa menjaga sikap kita, menjaga sopan santun kita, berkata dengan lemah lembut kepada teman kita ataupun kepada orang tuanya. Kemudian tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Kemudian tidak boleh mainan punya teman, tidak boleh bermain mainan tanpa seizin teman kita ya.
Kemudian ketika akan pulang, maka kita harus berpamitan, tidak boleh langsung saja pulang. Kita harus berpamitan terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Di sini ada perkataan. Seluruhnya adalah 2 kali 9. 9-nya ada 2 kali. 9 ditambah 9 hasilnya adalah 18. Gampang kan anak-anak? Kita lanjut. Ketika kita bermain dengan teman, maka kita harus mengikuti aturan yang ada dalam dan jangan lupa ketika bermain harus juga ingat waktunya mandi, waktunya makan, waktunya belajar, dan waktunya pulang ya, pulang. Nah, di sini juga ada peraturan yang ada ketika kita bermain ke rumah teman. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin boleh atau tidak? Tidak boleh ya, tidak perlu ditiru, tidak boleh dicontoh. Itu adalah perbuatan yang harus kita lakukan atau kita contoh. Tidak mengambil barang sembarangan ya, tidak boleh. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin juga tidak boleh dilakukan. Kita harus menunggu tuan rumahnya mempersilahkan makanan atau minuman untuk kita baru memakan atau meminumnya. Kemudian yang paling penting adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kita lanjut. Membuat jus jambu biji kemarin sudah ya. Apa saja bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan? Blender, pisau, gula, es batu, susu. Oke, kita lanjut. Benda cair. Bagaimana dengan benda gas? Benda gas tidak bisa kita lihat dan juga tidak bisa kita sentuh, tetapi dia bisa menempati tempat karena dia memiliki volume. Volume dan bentuknya juga berubah-ubah sesuai tempat yang dia tempati, sama seperti air ya. Kita lanjutkan, di sini masih perkalian ya. 2 dikali berapa supaya hasilnya 16? 2 dikali 8. Nah, ini contoh ketika bertamu kepada teman kita. Kegunaan benda banyak sekali ya. Kita pasti selalu tergantung kepada benda. Ketika mau mandi, kita membutuhkan benda. Ketika mau masak juga kita membutuhkan benda. Juga ketika mau belajar kita juga membutuhkan benda. Semua benda yang ada di sekitar kita memiliki manfaat atau gunanya yang berbeda-beda dan sangat banyak manfaatnya. Benda kesukaanku, semua anak-anak pasti punya benda yang paling disukai. Misalkan pena atau pensil. Pensil yang paling kita sukai ada misalkan pensilnya yang berwarna kuning, atau baju yang paling kita sukai baju yang berwarna apa. Nah, pasti banyak benda-benda yang kita sukai. Nah, di sini bermain ketika di lingkungan sekolah. Ketika bermain di lingkungan sekolah, kita juga harus memperhatikan
aturan-aturan yang ada di sekolah. Tidak boleh bermain sebelum waktu jam istirahat ya. Sebelum waktunya istirahat kita tidak boleh main. Kemudian juga setelah bel berbunyi atau waktunya masuk, kita ke dalam kelas. Ketika bermain di halaman kelas, kita juga harus memperhatikan. Misalkan kita mau bermain bola, jangan sampai bola tersebut mengenai teman kita yang lain. Kemudian kita lihat teman kita apakah ada yang masih sendiri atau masih ada yang termenung atau bersedih. Maka kita harus perhatikan teman-teman kita. Atau mungkin ada teman kita yang tidak membawa bekal, maka kita harus memperhatikan. Ini masih perkalian pembagian ya di sini. Ini sudah masuk ke pembagian. Kita langsung saja. Pembagian adalah pengurangan berulang. Contohnya di sini 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 kita hitung 4 kita akan bagikan kepada 2 orang. Pertamanya di sini 4 dikurang 2 tinggal 2 kan. Kemudian dikurang lagi 2 tinggal kosong atau habis. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan kosong. Hasilnya kita hitung 2-nya ada berapa kali? 1, 2. Oh, 2 kali, berarti 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 8 dibagi 4, 8 diambil 4 tinggal 4. Kemudian 4 diambil 4 sama dengan kosong. 4-nya ada berapa kali? Ada 2. Jadi 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kemudian 9 dibagi 3, 9 diambil 3 sama dengan 6. 6 diambil 3 sama dengan 3. 3 diambil 3 sama dengan kosong. Kita hitung 3-nya ada berapa kali? 1, 2, 3. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 dan seterusnya. Gampang ya anak-anak. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi, pembagian adalah pengurangan berulang atau juga pembagian bisa diartikan atau dijelaskan sebagai kebalikannya daripada perkalian. Misalkan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi, pembagian dengan perkalian mereka saling berhubungan. Alat yang dibutuhkan untuk menggambar apa saja? Pasti anak-anak sudah tahu, ada pensil, buku gambar, krayon, spidol, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sini masih benda-benda ya. Nah, di sini ada benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Nah, ini juga jangan lupa dihafal. Tribun itu tempat duduk atau kawasan untuk tempat duduk para penonton ya. Bed itu apa? Net itu apa? Anak-anak jangan lupa dibuka kembali bukunya. Kita lanjutkan ya. 25 dibagi 5, 25 dikurang 5 sama dengan 20. 20 dikurang 5 sama dengan 15. 15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan kosong. Jadi 5-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Nah, ini yang kemarin keluar waktu ulangan ya. Buku gambar, alat-alat dan bahan untuk menggambar. Buku gambar, pensil warna, penggaris, karet, dan penghapus. Cara menggunakannya yaitu buku gambar ditulis atau digambar bentuk yang kita inginkan.
pensil digoreskan ya, atau dicoretkan ke buku gambar. Pensil warna diarsir atau diwarnai ya, langsung diwarnai di gambar yang sudah di sketsa yang sudah dibuat di buku gambar. Dan bersama dengan teman kita atau tim kita. Kita harus menjaga kekompakan kita dengan teman kita. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena 4 kali 2 sama dengan 8. Gampang ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, di sini ada peraturan ketika di dalam kelas atau di sekolah. Datang tidak boleh terlambat, memakai seragam dengan rapi, kemudian mengerjakan piket, tidak boleh terlambat masuk ke kelas, dan jangan lupa mengerjakan tugas dari guru. Kita lanjut. Sepak bola kemarin terdiri dari berapa orang? 11 orang ya. PJOK tidak diujikan, cuma praktik saja. Nanti Ustazah tentukan prakteknya apa. Oke, kita lanjut lagi ke subtema 4 ya. Bermain di tempat wisata. Jadi tempat wisata itu adalah tempat yang kita kunjungi untuk berrekreasi, bersenang-senang, juga untuk menambah ilmu. Tempat wisata biasanya kita datangi bersama-sama dengan teman-teman sekolah kita. Bisa itu ke pantai, kebun binatang, taman kota, candi, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lainnya. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita berwisata? Kita harus selalu mengikuti aba-aba atau aturan yang sudah dibuat oleh guru kita. Misalkan ketika bermain di pantai, kita tidak boleh terlalu dekat dengan air. Kemudian kita tidak boleh jauh-jauh dari pandangan guru-guru kita. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita lanjutkan. Nah, di sini banyak soal cerita ya. Anak-anak harus teliti ketika membaca soal cerita. Bisa saja pertanyaan itu menjebak kita atau membuat kita bingung. Padahal seharusnya jawabannya yang A, kita malah memilih yang B. Kita lanjut. Kemudian di sini ada alat bahan yang digunakan untuk membuat hiasan dari karya dari bahan alami ya, membuat karya dari bahan alami. Ada kerang, pasir, ranting pohon, daun-daunan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi bahan alami itu apa? Bahan atau benda yang sudah tersedia di alam kita, yang sudah diciptakan oleh Allah, tanpa dibuat lagi oleh manusia. Contohnya ini ada kerang, batu-batuan, biji-bijian, daun-daunan, dan masih banyak lagi. Kemudian membuat istana pasir. Istana pasir di sini ada dua jenis, ada istana pasir hard dan istana pasir tempel. Ciri-cirinya, istana pasir hard itu terdiri dari beberapa jenis menara atau juga bisa satu menara tetapi berada di tengah atau di atas. Kemudian yang kedua yaitu istana pasir tetes, dengan cara
pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir yang agak basah ya, sehingga menciptakan menara gumpalan pasir. Keragaman benda yang ada di pantai ya, ada air, pasir, ember, skop, dan kerang. Anak-anak pasti sudah bisa membedakan. Bermain di taman kota. Bermain dimanapun, kita harus selalu menjaga keselamatan diri kita. Kita harus selalu memperhatikan aturan yang ada di tempat tersebut. Yang paling penting adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Di sini ada pembagian berulang ya. Jadi 2 kali dibagi 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi di sini ada 2 kali kita mengisi. 14 dibagi 7 di sini tulis 2. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Gampang ya anak-anak. Anak harus teliti ketika membaca soal. Harus benar-benar teliti. Kalau bisa dibaca sampai 2-3 kali. 2 kali dibaca, ketiga kali baru boleh diisi. Di sini ada lagi 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Menunggangi gajah. Nah, ketika berada di tempat wisata, kita harus selalu mematuhi aturan yang ada di tempat tersebut. Jangan lupa kita harus mengikuti arahan pemandu atau guru kita. Kemudian kita tidak boleh melewati batas yang sudah ditentukan. Kemudian juga kita harus selalu mematuhi aturan apapun yang ada di tempat tersebut. Supaya apa? Supaya kita tetap aman dan kita pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Oke. Mungkin sampai di situ dulu anak-anak. Jangan lupa diulang-ulang lagi cara menghitung perkalian dan juga cara menghitung pembagian. Untuk cara pembagian sudah saya buatkan di YouTube ya, dengan cara membagi-bagi benda tersebut sampai habis. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga hasil ujiannya semua memuaskan.